Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Efesus pasal pertama ayat 3 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam memulai hari-hari kita di tahun 2021, firman Tuhan menyapa kita tentang kekayaan orang-orang percaya. Berbicara tentang kekayaan, tentu semua orang akan terarah kepada kekayaan secara fisik atau jasmani. Dan manusia sangat senang berbicara tentang kekayaan, mencari kekayaan atau merencanakan hal-hal yang mendatangkan kekayaan. Tentu kita setuju bahwa tidak ada yang salah dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kemewahan, harta, jabatan, ataupun kekayaan lainnya itu tidak ada yang salah, karena itu hasil keringatnya, hasil usahanya, hasil dari dia berkarya di dunia ini. Tetapi
Firman Tuhan menyapa kita dengan kekayaan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih menyelamatkan. Di mana dalam Matius 5, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin, orang yang dianiaya, orang yang berduka cita. Tentu ini bertentangan, tetapi kenapa dikatakan berbahagia? Karena kita menemukan kekayaan yang sebenarnya. Karena kita menemukan kekayaan itu bukanlah kekayaan yang bisa hilang. Kita boleh kaya, tetapi kita jangan sampai lupa ada kekayaan yang lebih penting yang harus kita miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kekayaan rohani itu? Dalam firman Tuhan hari ini ada 4 poin yang harus kita imani melalui firman Paulus, di mana dia memiliki kekayaan itu. Paulus bersyukur dia memiliki kekayaan itu, tetapi dia juga menginginkan agar semua orang memiliki kekayaan yang sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Pertama dikatakan Allah telah memilih kita sebagai anaknya. Dari awal firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang memilih kita menjadi anaknya. Dalam Yohanes 15 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita sebagai anak-anak Allah dan kita bersyukur akan hal itu. Itulah satu kekayaan rohani bagi kita ketika Tuhan mengakui kita sebagai anaknya, ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi sebagai anak kita juga ditekankan oleh firman Tuhan dalam 2 hal. Yang pertama, hiduplah dengan kudus. Artinya kita hidup di dunia ini, namun dalam Roma 12 dikatakan janganlah engkau sama dengan dunia ini. Kita hidup di dunia, tetapi sikap, perilaku, kepribadian kita jangan sama dengan dunia. Kita harus mengikut kepada Kristus, sehingga seperti seekor ikan yang berada di lautan yang sangat asin, dia akan tetap manis. Demikianlah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup sebagai anak-anak terang untuk menerangi dunia ini. Yang kedua dikatakan tidak bercacat. Artinya dalam melakukan pekerjaan, jadilah anak Tuhan. Dalam bekerja di negara ini, dalam pelayanan di gereja, dalam tugas di rumah tangga, lakukanlah dengan benar. Lakukanlah dengan seperti pelayan kepada Tuhan. Jangan merusak pekerjaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita hanya karena memikirkan hal-hal yang tidak begitu penting yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, harta yang kedua adalah kita beroleh penebusan. Minggu ini kita masih dalam suasana Natal. Kita mengenang datangnya Juru Selamat. Allah dalam kekayaannya menjadi miskin dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Memberikan penebusan sampai kepada penyalipan. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dituntun. Itu adalah kekayaan bagi kita. Kita yang tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita hanya karena iman kita kepada Tuhan. Demikianlah sukacita itu begitu besar ketika kita manusia yang penuh dengan dosa diterima Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Allah menyatakan sendiri rahasianya. Manusia sibuk mencari jalan keselamatan kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri datang memberikan jalan itu kepada kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita menjadi kaya. Kita kaya di dalam Tuhan, kaya dalam perkataan, kaya dalam perbuatan. Artinya ternyata semua manusia itu kaya. Semua manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah ciptaan yang penuh dengan kekayaan rohani. Oleh karena itulah dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan juga, semua telah diserahkan Allah kepada Yesus. Sehingga manusia yang mencari jalan keselamatan, Yesus berkata, akulah keselamatan itu. Akulah jalan itu. Kita tidak sibuk lagi
mencari jalan keselamatan. Kita hanya mengikuti keselamatan itu. Berbahagialah jika keselamatan itu sudah ada di depan mata, sudah kita lihat, terang itu sudah lahir, terang itu sudah ada di depan mata. Mari kita ikuti. Kekayaan yang keempat adalah kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ternyata Yesus tidak hanya datang menebus kita, tetapi perjalanan hidup kita juga disertai oleh Roh Kudus, yang mana ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan roh untuk menyertai, menemani kita selalu. Berbahagialah jika dalam kehidupan kita firman Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu menguatkan kita, selalu membisikkan kepada telinga kita agar kita tetap berjalan di jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menerima kekayaan rohani ini? Tentu semua orang. Tetapi menimbun harta surgawi ternyata itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, timbunlah hartamu di surga. Ini proses yang panjang. Jangan di bumi, karena di bumi ngengat atau karat akan merusaknya. Atau bahkan di ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika harta kita adalah harta dunia, percayalah, hati kita akan tetap ke sana meskipun tubuh kita berada di rumah Tuhan. Meskipun yang kita genggam adalah Alkitab, jika harta kita adalah harta dunia, percayalah Alkitab itu hanya sebagai pemanis saja. Tetapi jika harta kita adalah harta surgawi, yaitu keselamatan dari Tuhan, maka hati kita akan tetap terarah kepada Tuhan. Meskipun kita diperhadapkan dengan kekuasaan, dengan uang, tetapi jika sudah tertulis dalam hati kita bahwa kekayaanku adalah kekayaan di dalam surga, maka ini tidak akan pernah merusak imanku. Melalui firman Tuhan ini, kekayaan ini, kita menjadi sadar bahwa ternyata di dunia ini mungkin manusia ada saja yang memiliki kekayaan rohani dan juga kekayaan jasmani. Tetapi mungkin ada saja manusia yang memiliki kekayaan rohani tetapi tidak memiliki kekayaan jasmani atau kekayaan duniawi. Bersukacitalah, karena itu tidak menjamin apa-apa untuk nyawa kita. Bersukacitalah jika kita memiliki kekayaan rohani. Tetapi menyesallah jika kita hanya memiliki kekayaan dunia tetapi tidak memiliki kekayaan rohani. Apalagi dua-duanya tidak kita miliki, karena kenyataannya kita melihat banyak manusia yang memberikan hati dan pikirannya untuk mencari kekayaan dunia dan kekayaan rohani. Tidak ada yang salah. Tetapi ada saja manusia yang memberikan ataupun waktunya habis tidak sedikit pun memikirkan kedua hal ini. Harta rohani tidak, harta dunia tidak, hanya menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Demikianlah Paulus mengingatkan kita dalam memulai tahun 2021. Mari jangan salah memilih, jangan salah melangkah, jangan salah merencanakan. Pilihlah kekayaan rohani. Bagaimana sikap kita atas kekayaan rohani ini? Karena ternyata melalui firman Tuhan kita sadar sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang akan kekayaan rohani dan kekayaan dunia. Bahkan dikatakan kita menyadari dalam diri kita ada kekayaan yang begitu berlimpah, anugerah, kemampuan, bakat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita menempatkannya? Kekayaan dunia adalah hal yang benar. Tetapi kekayaan dunia akan menjadi malapetaka jika berada pada orang yang salah. Jika berada pada orang yang miskin rohani. Kekayaan ini akan membuat dia menjadi sombong, angkuh atau meninggikan diri. Bahkan akan menjadi malapetaka bagi dia. Tetapi jika kekayaan dunia berada pada orang yang kaya secara rohani,
maka kekayaan itu akan menjadi berkat bagi dia atau semua orang. Karena dia tahu bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan yang hanya dititipkan untuk sementara. Karena dia tahu bahwa berkat terindah, kekayaan terindah adalah kekayaan di dalam surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa hari ini, minggu pertama ini, kita pasti akan merencanakan hal terbaik untuk tahun ini. Banyak mungkin yang kita pikirkan, tetapi mari jangan salah memilih. Mari jangan salah melangkah. Dalam Matius 16 ayat 20 dikatakan, apa gunanya seseorang memiliki dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya jika kita mencari memiliki dunia tetapi kita kehilangan Tuhan? Oleh karena itu, ada saja mungkin manusia yang sibuk mencari harta untuk dia timbun, tetapi dia lupa kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga. Dia sibuk mencari harta, dia lupa bahwa harta terbaik yang diwariskan bukanlah uang, bukanlah materi, tetapi firman Tuhan. Oleh karena itulah, mari tetap hidup sebagai anak Tuhan, mari mensyukuri keselamatan dari Tuhan, mari mengikuti terang itu, mari mempergunakan berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bersukacitalah karena kita sudah mengenal Tuhan, bersukacitalah karena kita tahu jalan keselamatan, bersukacitalah karena Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, firman-Mu menyapa kami, memberangkatkan kami Tuhan, agar kiranya kami memiliki arah yang benar mengikut Engkau setiap hari Tuhan. Berkati kami, agar kiranya kami tetap kaya di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.